Halo, selamat siang. Saya Angelika dan saya akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Selamat datang di SDH Holland Village Podcast. Hari ini, topik yang akan dibahas yaitu jantung sehat SDM unggul. Pastinya, setiap dari kita menginginkan yang namanya hidup sehat, khususnya memiliki jantung yang sehat. Tetapi sebelum itu, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu penyakit jantung koroner atau yang biasanya disingkatkan sebagai PJK. PJK ini merupakan penyakit yang mengganggu fungsi jantung. Hal tersebut dikarenakan kekurangan maupun tersumbatnya darah di daerah jantung. Sekilas info bahwa penyakit jantung ini merupakan penyakit tidak menular dan penyakit jantung ini adalah penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Wow. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita bahas secara tuntas sekaligus dengan bagaimana cara dan tips-tips untuk menjaga kesehatan dan mengatur pola hidup kita. Namun, di sini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh beberapa teman saya yaitu Justin, Patrick, dan Sundariko. Saya akan menyapa terlebih dahulu ya. Halo Justin, Patrick, dan Sundariko. Selamat siang semua. Apa kabar Justin, Patrick, dan Sundariko? Halo Angie, selamat siang juga. Puji Tuhan, kabar kami semua baik-baik saja. Puji Tuhan kalau begitu. Sebelum kita memulai perbincangan kita kali ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan beberapa teman saya kepada para penonton yang menonton podcast ini. Nah, kalau saya sebutkan nama lengkap dan nama panggilan, silahkan teman-teman bisa melambaikan tangan ya. Oke, di sini saya bersama dengan Justin Palenewen, bisa dipanggil Justin. Halo. Kemudian Patrick Patras bisa dipanggil Patrick. Halo. Dan Sundariko Kulas bisa dipanggil Sunda. Halo. Terakhir adalah saya sendiri, Angelika Wong, bisa dipanggil Angie. Kami semua adalah siswa dari Sekolah Dian Harapan Holland Village kelas 8A. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ya. Oke, jadi seperti topik kita pada hari ini yaitu jantung sehat SDM unggul. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengingat dan memikirkan kembali mengenai kehidupan kita setiap harinya. Pastinya kita semua memiliki rutinitas yang dilakukan setiap harinya mulai dari pagi saat bangun tidur sampai malam hari sebelum tidur. Dan hal tersebut terus berulang. Nah, saya mau bertanya nih, menurut teman-teman, apakah semua orang benar-benar memperhatikan pola hidup mereka? Kalau menurut Justin bagaimana? Kalau berdasar orang-orang di sekitar saya, banyak sekali dari mereka yang memakan makanan cepat saji. Ada juga orang di sekitar saya yang pola tidurnya tidak teratur dan tidur hingga larut malam. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya itu tergantung siapa. Contohnya kalau remaja, mereka memiliki banyak tugas dan sibuk mengerjakannya. Kalau orang dewasa, mereka harus mencari nafkah dan mereka baik di luar dan di dalam rumah. Hal tersebut kadang bisa mempengaruhi pola hidup kita karena kadang kita akan kecapean dan jadi malas untuk mengatur pola hidup yang baik bagi diri mereka sendiri. Wah, iya benar, saya setuju sekali. Menarik sekali ya, masih di awal pembahasan saja, kita sudah diberitahu bahwa masih banyak orang yang belum menjaga dan mengatur pola hidup mereka dengan baik dan benar. Kita semua pastinya memiliki kegiatan sehari-hari yang berbeda. Kadang kita bisa kecapean dan bisa kewalahan juga. Kita semua sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus dengan begitu banyak tanpa kekurangan suatu apapun. Karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita dengan mengatur pola hidup kita menjadi lebih baik dan lebih sehat. Kita semua harus menjaga pola hidup kita bukan hanya pola makan kita, tetapi dalam olahraga maupun istirahat kita. Terima kasih Justin sudah membantu saya menjawab ya. Ya, sama-sama. Baik, sekarang saya meminta pendapat dari Patrick dan Justin nih. Menurut Patrick, gimana sih cara menjaga pola hidup yang sehat? Silakan Patrick. Baik,
Kalau berdasarkan pola hidup saya selama 2 minggu terakhir ini, saya selalu menjaga pola makan saya dengan memakan buah, sayur-sayuran, dan lauk. Selain itu, saya juga menjaga kesehatan tubuh saya dengan melakukan olahraga selama 4 kali dalam 1 minggu. Lalu sekarang saya merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya semenjak saya rajin mengatur pola makan dan pola olahraga saya. Saya merasa lebih sehat saat bangun di pagi hari, dan saat bangun di pagi hari, badan saya sudah tidak terasa sakit lagi. Pencernaan saya juga sudah semakin membaik karena saya sudah mengatur pola makan saya. Dan saya juga sudah tidak gampang sakit karena saya sudah rajin mengatur pola olahraga saya. Baik, bagaimana dengan Justin? Bagi saya, mengatur pola hidup di dalam kegiatan kita sehari-hari sangatlah penting karena itu akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan kita. Akhir-akhir ini, saya sering berolahraga seperti berenang dan saya juga sering mengatur pola tidur saya. Pola makan saya juga sudah saya lakukan dengan baik. Pada intinya, pola hidup itu bukan hanya menjaga pola makan saja, tetapi kita juga harus menjaga pola istirahat kita dan berolahraga. Tidak lupa juga pola hidup secara mental dan kerohanian kita. Wah, iya memang benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman kita ya. Kita juga harus menjaga pola hidup kita bukan hanya pola makan, tetapi istirahat, mental, dan kerohanian, maupun olahraga juga. Karena semua pola hidup tersebut pastinya memiliki banyak manfaat yang sangat berguna bagi kita. Terima kasih Patrick dan Justin yang sudah men-sharingkan pendapat tentang pola hidup yang sehat itu seperti apa. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Baik, menurut teman-teman, siapa yang paling banyak mengalami prevalensi penyakit jantung berdasarkan jenis kelamin di Indonesia? Dipersilahkan bagi Patrick untuk menjawab. Baik, jadi saya akan menjawab siapa yang paling banyak mengalami prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan jenis kelamin di Indonesia. Jadi berdasarkan dari sumber yang saya baca dari Kementerian Kesehatan Indonesia, yang paling banyak mengalami prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 1,6%, sedangkan laki-laki lebih sedikit dengan persentase 1,3%. Wow, berarti perempuan yang paling banyak mengalami PJK ya. Baik, terima kasih Patrick sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Sekarang saya ingin bertanya, silahkan gunakan tombol raise hand untuk menjawab pertanyaan saya ya. Nah, karena tadi Patrick sudah menjelaskan berdasarkan jenis kelamin, saya ingin menanyakan bagaimana dengan provinsi yang ada di Indonesia? Berapa persentase di setiap provinsi yang pernah mengalami prevalensi penyakit jantung? Baik, kita lihat Patrick raise hand. Wah, sepertinya Patrick sudah sangat antusias sekali ya untuk men-sharingkan hal ini kepada kita semua. Silahkan Patrick. Baik, terima kasih Angie yang sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk men-sharingkan mengenai hal ini. Jadi, di beberapa provinsi yang berada di Indonesia, pastinya ada yang mengalami penyakit jantung. Yang pertama saya akan memberitahukan bahwa ada 3 provinsi ini yang paling tertinggi di Indonesia di tahun 2018. Yaitu yang pertama Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2,2%, yang kedua adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta sebanyak 2%, dan yang ketiga adalah Gorontalo sebanyak 2%. Selain 3 provinsi itu, ada juga 8 provinsi lainnya, yaitu Aceh sebanyak 1,6%, Sumatera Barat sebanyak 1,6%, DKI Jakarta sebanyak 1,9%, Jawa Barat sebanyak 1,6%, Jawa Tengah sebanyak 1,6%, Kalimantan Timur sebanyak 1,9%, Sulawesi Utara sebanyak 1,8%, dan Sulawesi Tengah sebanyak 1,9%. Wow, jadi memang di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, pastinya ada beberapa yang pernah mengalami prevalensi penyakit jantung ya. Hal ini juga bersangkutan dengan semakin tinggi angka kematian, semakin rugi juga negara kita. Terima kasih Patrick atas penjelasannya yang sangat baik dan jelas. Iya, sama-sama. Baik, sekarang saya ingin menanyakan, apakah di antara teman-teman ada yang tahu siapa saja yang dapat terkena penyakit jantung? Silahkan raise hand
bagi yang ingin menjawab dan ingin membantu menjelaskan kepada teman-teman kita yang sedang menonton. Baik, bisa dilihat Patrick dan Sundariko sedang raise hand. Oke, silahkan Patrick terlebih dahulu. Baik, jadi saya ingin menjawab bahwa penyakit jantung ini dapat dialami oleh setiap orang, termasuk kita semua. Akan tetapi menurut yang saya baca dari Infodatin mengatakan bahwa yang sudah mulai terkena atau rentan biasanya pada umur 15 tahun ke atas dan yang paling umum atau biasanya itu terkena pada umur 75 tahun ke atas. Baik, terima kasih Patrick. Oke, bagaimana kalau dengan Sunda? Jadi penyakit jantung ini sebenarnya biasa diderita oleh siapapun dan tidak mengenal umur sama sekali. Penyakit jantung ini bisa disebabkan juga oleh beberapa faktor. Iya, benar sekali Sunda. Penyakit jantung ini sama sekali tidak mengenal umur, tetapi biasanya lebih sering dialami oleh umur 15 tahun ke atas, maupun pada umumnya biasanya terjadi kepada umur 75 tahun ke atas. Nah, penyakit ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti keturunan, cacat, dan lain sebagainya. Kita lanjut, saya akan bertanya kepada Justin. Nah, menurut Justin, apa saja dampak negatif yang akan terjadi jika kita mengalami penyakit jantung? Silahkan Justin. Menurut saya, dampak negatif yang akan terjadi jika kita mengalami penyakit jantung yaitu menghambat aliran darah menuju jantung sehingga suplai oksigen dan nutrisi di otot dan jaringan di sekitar jantung berkurang. Waduh, dengan penjelasan Justin saja kita semua bisa mengetahui ya bahwa penyakit jantung ini bukan hanya penyakit biasa. Setahu saya, penyakit ini dapat memberikan dampak negatif yang nyata, seperti mengalami nyeri pada bagian tertentu, sesak nafas, sering berkeringat dingin, dan risiko kematiannya juga lebih tinggi. Nah, kalau kita sudah mengalami beberapa hal tersebut, sebaiknya kita harus cepat pergi ke rumah sakit dan berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis. Ngomong-ngomong, terima kasih ya bagi Justin yang sudah memberikan pendapat yang baik. Baik, sama-sama Angie. Baik, selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari Sundariko nih. Menurut Sunda, gimana sih cara mencegah penyakit jantung yang baik dan benar? Menurut saya, cara kita untuk mencegah penyakit jantung yaitu dengan mengontrol porsi makan lebih banyak sayur dan buah, membatasi untuk mengkonsumsi lemak tidak sehat, pilih makanan dengan sumber protein rendah lemak, dan membatasi untuk mengkonsumsi natrium. Hal-hal tersebut merupakan cara nyata yang dapat membantu kita untuk mencegah penyakit jantung. Wah, terima kasih Sunda atas cara-caranya yang begitu bagus. Benar sekali, cara-cara tersebut sangat ampuh dalam mencegah terjadinya penyakit jantung. Oke, pertanyaan terakhir saya adalah, mengapa sih kita harus menjaga kehidupan dan kesehatan jantung kita dengan baik dan saksama? Nah, silakan setiap orang bisa memberikan pendapat ya, mulai dari Sunda ke Justin dan Patrick. Silahkan. Pendapat saya mengenai alasan mengapa kita harus menjaga kehidupan dan kesehatan jantung kita, yaitu karena kehidupan dan kesehatan jantung kita yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus harus kita jaga dengan baik. Cara kita untuk menghargai dan menghormati pemberian dari Tuhan, yaitu dengan menjaga kehidupan dan kesehatan jantung kita dengan baik dan benar. Kalau menurut saya sendiri, kita harus menjaga kehidupan sehat dan kesehatan yang baik dari Tuhan Yesus, karena jika kita tidak menjaga kesehatan jantung kita, organ tubuh yang lainnya juga tidak akan berfungsi dengan baik jika organ jantung sedang bermasalah. Jantung merupakan tempat memompa darah ke tubuh organ lainnya. Jika darah tersumbat, hal tersebut dapat menyebabkan akibat dan bisa berdampak negatif juga bagi organ tubuh penting lainnya. Contohnya seperti ginjal. Secara keseluruhan, pendapat saya sudah dijelaskan oleh Sundariko dan Justin. Tetapi, saya ingin menambahkan bahwa dengan kita menjaga kehidupan yang sehat dan kesehatan yang baik,
Hal tersebut dapat mengurangi angka kematian di Indonesia karena penyakit jantung. Jika angka kematian di Indonesia semakin melonjak, kita sama saja dengan merugikan negara kita sendiri. Jadi, kita sebagai muridnya dan warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga kehidupan dan kesehatan kita yang sudah diberikan baik oleh Tuhan Yesus. Iya, benar sekali Sunda, Justin, dan Patrick. Pendapat kalian sangat bagus-bagus sekali. Semoga dengan pendapat yang baik dan jelas ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian yang sedang menonton ya. Baiklah teman-teman, untuk menutup podcast kita pada siang hari ini, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Justin, Patrick, dan Sunda yang sudah mau ikut menemani saya dari tadi sejak awal hingga akhir. Terima kasih banyak semua. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sama-sama, Angie yang sudah mengajak kami untuk bergabung dan saling men-sharingkan pendapat dan saling bertukar pikiran mengenai jantung sehat SDM unggul. Baik, kalau begitu, saya ingin menyampaikan kembali kepada para penonton, marilah kita sebagai warga negara Indonesia untuk melestarikan kehidupan kita dalam bermasyarakat dan tidak merugikan negara yang membuat angka kematian negara di Indonesia semakin melonjak tinggi dengan cara menjaga kehidupan sehat dan kesehatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan marilah kita untuk langsung cepat pergi berobat ketika kita mengalami gejala-gejala penyakit jantung, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan membuat hal fatal terjadi. Bisa kita lihat dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, bahwa Tuhan selalu menginginkan kita semua umat-umatnya untuk menjaga kesehatan yang sudah Ia berikan kepada kita semua. Sekian podcast dari kami, terima kasih sudah bersama dengan kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa teman-teman, God bless you. Bye semua. Bye-bye. Bye-bye.